Pernah dengar istilah quarter life crisis? Atau jangan-jangan kamu justru lagi ngerasain sekarang? Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas gimana cara praktis buat melewati fase ini. Yuk, kita mulai! Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kayak stuck? Kayak jalan di tempat gitu, terutama di rentang usia 20-an menuju 30-an. Punya kerjaan sih, tapi kok rasanya hampa ya? Bingung banget sama arah hidup sendiri? Nah, kalau kamu tadi sempat ngangguk-ngangguk, ada satu hal super penting yang perlu kamu tahu. Kamu nggak sendirian. Serius deh, perasaan ini umum banget dan yang paling penting, selalu ada jalan keluarnya. Oke, sekarang ayo kita kupas lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya rasa stuck atau mandek yang lagi kita omongin ini? Well, para ahli punya nama keren buat ini, krisis seperempat abad. Jadi ini tuh fase di mana kita tiba-tiba mempertanyakan semuanya. Apa sih tujuan hidup gue? Udah bener belum sih karir gue sekarang? Gitu-gitu deh. Dan ya, biasanya ini kejadiannya di akhir 20-an sampai awal 30-an. Nah, coba deh kita lihat tanda-tandanya. Mulai dari ngerasa ketinggalan sama teman-teman, nggak happy sama kerjaan sekarang, bingung mau ngapain sama karir, overthinking soal masa depan, sampai, nah ini, cemas tiap buka sosmed. Coba ada nggak dari daftar ini yang cik kena banget di kamu? Dan kutipan ini, wah ngena banget sih. Katanya, usia 25-30 itu masa di mana realita mulai nampar ekspektasi kita. Bener kan? Semua rencana indah yang kita susun pas kuliah, begitu terjun ke dunia nyata, ternyata jauh lebih rumit ya. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita bisa ngerasa mandek kayak gini? Apa aja penyebabnya? Yuk kita lihat. Ini nih salah satu biang keladinya. Kita tuh dari dulu dicokokin mitos kalau karir itu jalannya lurus, kayak jalan tol. Lulus, dapat kerja, naik jabatan, settle. Padahal realitanya karir itu lebih mirip jalan di gunung. Naik, turun, belok tajam, kadang malah harus istirahat dulu. Zigzag banget. Dan ingat ya, poin kuncinya tuh di sini. Ganti arah, entah itu pindah kerjaan, ganti bidang, atau bahkan pindah kota, itu bukan gagal. Gagal itu kalau kita udah berhenti belajar dari setiap tikungan hidup yang kita lewatin. Terus, ada lagi nih jebakan-jebakan lainnya. Kita sibuk biar kelihatan sukses di sosmed padahal aslinya nggak berkembang. Atau kita ngebandingin dapur kita yang berantakan sama etalase orang lain yang kinclong. Ditambah lagi, kita takut gagal dan ngeri banget kalau harus mulai lagi dari nol. Dan ini perlu dicatat. Mendingan gagal di usia 25 daripada nyesal di usia 40. Bener ya? Usia sekarang ini justru waktu terbaik buat coba-coba, buat ngambil resiko, buat salah, dan yang paling penting, buat belajar dari kesalahan itu. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Gimana caranya keluar dari fase ini? Ada rencana 5 langkah yang bisa kita coba. Simple aja, ada 5 langkah. Pertama, kenali dirimu sendiri. Kedua, ubah cara pandangmu soal sukses. Ketiga, bangun skill baru. Keempat, cari lingkungan yang pas. Dan kelima, belajar buat atur ulang ekspektasi. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, langkah pertama, kenali dirimu. Coba deh, sekarang luangin waktu bentar. Tulis 3 hal yang kamu jago dan 3 hal yang kamu benar-benar suka lakuin. Nah, titik temu antara jago dan suka itu, seringkali disitulah letak petunjuk karir yang paling bikin kamu bahagia. Langkah kedua, ini penting banget. Redefine success. Buang jauh-jauh deh definisi sukses ala orang lain. Sukses itu bukan balapan siapa paling cepat naik jabatan atau paling cepat nikah. Bukan. Sukses yang sejati itu soal konsisten di jalur kita sendiri, sambil sadar kita mau kemana, bukan soal ngebut-ngebutan. Nomor 3, terus tambah skill baru. Zaman sekarang, ijazah itu penting, tapi skill itu mata uang yang sebenarnya. Kemampuan praktis yang terus-terusan kamu asah, entah lewat kursus online, baca buku, atau langsung praktek, itu yang bakal bawa kamu terbang lebih tinggi. Lanjut, langkah keempat, cari lingkungan yang tepat. Percaya deh, orang-orang di sekelilingmu tuh bisa jadi roket pendorong atau malah jadi jangkar yang nahan kamu. Jadi cari komunitas atau mentor yang benar-benar dukung kamu buat tumbuh, bukan yang malah bikin kamu makin insecure. Dan yang terakhir, langkah kelima, atur ulang ekspektasimu. Timeline hidup setiap orang itu beda-beda banget. Gak ada yang namanya terlambat. Kamu gak terlambat, kamu itu lagi ada di proses belajar yang unik
di jalurmu sendiri. Sekarang coba kita ganti kacamata kita sebentar. Gimana kalau perasaan mandek yang kamu rasain ini sebenarnya bukan hal yang buruk sama sekali? Dan kutipan ini nganggep semua inti pembahasan kita. Merasa stuck itu normal banget, dan seringnya itu justru pertanda kalau kamu tuh udah siap buat naik level. Ini bukan tanda berhenti, tapi sinyal buat bertumbuh. Jadi, intinya apa? Hal terpenting yang bisa kamu lakuin sekarang adalah terus bergerak. Keep moving. Nggak perlu lari, jalan pelan-pelan juga nggak apa-apa. Yang penting, maju. Sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungin. Dari semua yang udah kita bahas barusan, apa satu langkah, sekecil apapun itu, yang bakal kamu ambil hari ini juga buat mulai bergerak maju?